Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih yang sudah jawab salam saya. Semoga teman-teman pada hari ini yang hadir di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang sangat bermanfaat dan ini cikal bakal kita untuk dijadikan kita meraih predikat kompeten nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adil. Teman-teman boleh panggil saya Mas apa aja, pokoknya nama saya Adi gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan bertemu saya lagi di pertemuan berikutnya, di pertemuan selanjutnya sampai dinyatakan kompeten. Dan pada siang hari ini atau sore hari ini kita akan membahas soal-soal hukum atau pendalaman materi soal-soal hukum. Bagaimana sih cara mengerjakan soal hukum? Soal hukum itu seperti apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan? Kita sama-sama tahu satu soal 1 menit pada saat hukum, jumlah soal 180, artinya satu soal kita kerjakan 1 menit. Kita coba belajar satu soal per 1 menit hari ini. Kita tanyakan kepada dosen, kenapa sih saya nggak bisa jawab? Kenapa sih waktunya cuma sedikit? Apa sih solusinya? Hari ini kita pecahkan. Tanpa berlama-lama, saya dengan hormat kepada Bu Tria, saya berikan waktu untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita lanjut ke acara intinya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini suatu kehormatan ya buat saya untuk kita bisa ketemu sama-sama dari seluruh Indonesia di Zoom meeting ini. Saya masih banyak wilayah Indonesia yang belum saya datengin. Ya, mewakili ya Mas Adi ya di pertemuan ini. Oke, sekalian saya share screen dulu ya untuk perkenalan sebentar. Pakai MacBook ya Bu, keren sekali. Aduh, enggak loh kok jadi begini ya. Bentar. Saya yang grogi nih Bu, Ibu yang pakai MacBook saya yang grogi. Ah, ini mah MacBook KW. Sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah tampil. Bagaimana teman-teman sudah terlihat? Ketik di kolom chat terlihat. Memastikan lancar. Ketik di kolom chat. Sudah ya? Sudah Ibu. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu yang terhormat, para perawat di Indonesia semua, kita hari ini webinarnya bukan seperti webinar seperti biasanya ya, tapi ini webinar sekalian kita latihan cantik-cantik untuk melatih kemampuan kita dalam menjawab soal-soal uji kompetensi. Nah, sesuai judul teman-teman di sini yang dibuat oleh MCU ini mengenai apa tadi ya, healing mindset from exit exam. Ya memang betul ya Mas Adi, sekarang ini sudah merupakan suatu persyaratan kelulusan untuk para perawat dalam mengikuti uji kompetensi. Jadi hasil nanti merupakan syarat lulus. Nah, teman-teman, untuk kita mengawali kegiatan ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Tria Firsa Kumala. Kebetulan saya bekerja di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi, di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan, dan berada di home base program studi keperawatan D3. Nah, untuk riwayat pendidikan, saya udah, kalau lihat tahun mah lumayan udah tua ya, jadi jangan lihat tahun lulusnya ya. Untuk S1 ini di FIK UI, kebetulan tahun 2002, mungkin teman-teman yang lain lagi lucu-lucunya kali saya udah S1. Terus di tahun 2010, alhamdulillah saya lulus dari S2 di FKUI, dan sekarang ini saya sedang melanjutkan program doktoral. Mohon doanya teman-teman supaya cepat lulus. Semoga cepat lulus, Bu. Amin. Ya, di Philippine Women University. Wow, keren, luar biasa. Semoga yang lain nyusul ya, Bu. Ya, nyusul. Ayo, ditunggu. Oke, untuk sebelum kita masuk ke soal-soal nanti ya teman-teman, jangan tegang pesan dari saya.
kita enjoy. Nah, sebelum enjoy, untuk kita healing dulu ya. Kita mau healing dulu nih, sekalian memperkenalkan daerahnya teman-teman masing-masing. Lihat video sebentar ya Mas Adil. Silakan Ibu. Inilah kisah tentang negeriku. Setitik surga di garis khatulistiwa. Beranugerahkan flora dan fauna dengan keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Surgaku ini kusebut Indonesia. Birunya alam dengan gugusan pulau yang menawan, diiringi dengan kesederhanaan dan kearifan lokal, menjadi ciri khas keberagaman alam Indonesia. Menikmati dan memahami adalah salah satu caraku untuk melestarikan keberagaman ini. Perjalananku tidak hanya sampai di sini. Mencoba semakin dalam, menyelami alam ini, dan bercengkrama dengan sang penghuni lautan. Layaknya sebuah dongeng, seperti negeri di atas awan. Cerita tentang keindahan dan keagungan Tuhan. Berjelajah, serta menyusuri setiap destinasi impian di negeri ini. Cara lainku dalam memahami alam adalah mengabadikan setiap momen yang kulalui menjadi sebuah kenangan. Melirik sejarah, melestarikan kesenian oleh para penerusnya. Satu bukti peninggalan nyata, rasa, cipta, dan karya nenek moyang untuk Indonesia. Keberagaman budaya menyatukan seluruh insan. Walau berbeda, semua berteguh patuh dalam satu kesatuan. Keanekaragaman ini menjadi bukti bahwa Indonesia satu negara yang besar. Perbedaan ini bukan penghalang. Perbedaan menjadi kekuatan bagi Indonesia, bagi negeriku, kebanggaanku. Oke. Iya, udah healingnya, jalan-jalannya. Jalan-jalan online. Ya, jadi harapan saya teman-teman dari seluruh Indonesia, perawat masih harus terus maju dari teman-teman berbagai wilayah. Nanti hasil dari uji kompetensi ini menggambarkan kemampuan teman-teman sebagai perawat yang kompeten, yang bisa memajukan profesi sekaligus negara kita. Aduh, lebay nggak sih? Ya Allah. Merinding loh Bu saya. Iya, saya pengen banget ya perawat itu memang betul-betul sudah dipandang full oleh seluruh profesi. Ya, berkaitan dengan healing mindset tadi, Bapak Ibu, teman-teman, kakak adik semua, yang paling penting adalah kita harus merubah mindset,
harus merubah yang namanya keyakinan diri sendiri, yaitu dalam hal merubah ke arah yang positif. Kita buat mindset kita ke arah positif. Contoh, saya berhak bisa mendapatkan nilai kompetensi, uji tes kompetensi yang terbaik. Saya berhak mendapatkan predikat kompeten atau lulus. Saya berhak untuk sukses. Dan yang paling penting adalah saya berhak untuk bahagia. Setuju? Setuju, sangat setuju. Sangat setuju ya. Jadi mindsetnya dirubah ya. Jadi jangan ada kata susah, nggak bisa, takut, dan segala macam yang arahnya negatif. Oke, sudah siap kita latihan untuk mengasah otak, menguji kemampuan teman-teman semua. Nah, ini slide berikutnya ini udah soalnya, Bu. Betul. Baik, kalau gitu bagaimana teman-teman peserta, apakah sudah siap kita menguji kemampuan kita mengerjakan soal hukum? Ketik siap, nanti kita tampilkan soalnya. Seperti biasa, 1 soal 1 menit kita kerjakan supaya terbiasa untuk mengerjakan soal sesingkat itu. Oh, banyak sekali yang sudah siap. Dari 466, termasuk saya, bilang siap. Juga siap. Baik, Kak Yuni Kristiani Lase, semangat ya Kak, jangan dikasih kendor. Tantangan dari kita, tantangan dari MCU, kerjakan 5 soal yang diberikan oleh Bu Tria dengan benar. Jadi nanti di akhir kita tanya betul berapa, kita evaluasi di akhir, kita tanya jawab sama dosennya. Sudah siap Bu ternyata, kalau gitu boleh Bu ditampilkan soal. Sip. Teman-teman, kita mulai dari soal yang nomor 1 ya. Siap. Ini dia soal nomor 1. Silakan dimulai dari sekarang. Dijawab di kolom chat. Waktunya 1 soal 1 jam ya Mas Adi? Satu hari Bu. Boleh. 5, 4, 3, 2, 1 habis. Baik, jawabannya seragam. Sementara jawabannya E semua. Ada juga yang jawab A. Nggak tahu ini salah ketik atau bagaimana. Yang jelas didominasi jawaban yang E. Yang E adalah makan sedikit-sedikit minimal 3 jam sebelum tidur. Gitu. Oke, kalau gitu karena jawabannya seragam. Oh, ada yang jawab C juga, yaitu banyak minum air putih. Oke, kalau gitu kita minta 1 orang setiap 1 soal untuk memberikan pendapat dari mereka ya Bu. Boleh ya Bu Tria ya, supaya diskusinya ini menyala gitu. Silakan siapa yang mau memberikan alasan, diangkat tangannya. Kita diskusi karena jawabannya beda-beda nih. Ada A, ada B, ada C, ada D juga. Semua pilihan dijawab semua. Ayo silakan siapa? Atau mau lanjut aja? Jangan disia-siakan kesempatannya. Karena biasanya Mas diskusi dulu. Mas jangan lanjut terus. Ayo siapa yang mau? Silakan. Kak Fitri Anita mungkin? Tidak? Jika iya dinyalakan mikrofon sudah bisa. Baik, kalau gitu mungkin malu-malu Bu, 500 orang. Oh, ini ada nih Marisa Junior, silahkan dinyalakan mikrofon. Baik, saya Marisa Junior. Ya, saya Adi. Suaranya Kak, mohon maaf suaranya agak jauh. Bentar ya Bu ya. Jawaban saya kan C. Ya. Karena kan di sini soalnya
pasien jika setelah makan, mulut terasa pahit dan sulit menelan. Pasien kemudian bertanya pada perawat agar dapat berkurang keluhannya setelah makan. Nah, kita sebagai perawat, saran yang kita berikan itu adalah C, banyak minum air putih. Karena kan mulut terasa pahit. Kalau kita minum air putih, maka mulut yang dalam terasa pahit itu akan berhilang. Itu saran saya. Baik Kak Marisa, terima kasih. Karena mulut pahit akhirnya harus banyak minum air menurut Kak Marisa. Kalau gitu Bu, saya juga penasaran jawaban betulnya apa. Boleh dong Bu dikasih penjelasannya. Halo Bu Tria. Ya, ya. Ya, Ya, Mas Adi. Ibu macet-macet ya Bu, ininya Bu. Halo Bu Tria. Oh ya? Iya Bu. Iya sih suaranya. Hilang-hilangan ya Bu. Sinyal memang hujan nih Bu di sini Oh, juga. ya, kenapa nih gimana? Iya. Ini jawaban betulnya ternyata apa nih Bu? Ya, Soalnya apa tadi jawabannya? jawabannya C, yang ya? C, banyak minum air karena mulutnya pahit Bu, untuk menghilangkan rasa pahit jadi harus banyak minum air katanya gitu Bu, kata Kak Marisa tadi. Ya, ya, oke, luar biasa. Analisanya bagus sekali. Atau mungkin mau dilanjutkan untuk jawaban yang lain, yang E. Tadi ada yang jawab E ya, banyak ya. Jawab banyak Soal- Ibu. Gimana? Ada yang mau memberikan? Atau gimana? Mau tanya dulu yang jawab E? Sepertinya langsung dibahas kayaknya Bu. Mereka sudah penasaran juga ini. Langsung bahas. Iya, jawaban Penasaran. betulnya itu apa? Biasanya yang kerja di rumah sakit banyak nih ketemu pasien begini nih, yang GERD. Lagi tren ya yang GERD ya sekarang ya. Oke teman-teman, terima kasih jawabannya A, B, C, D, E. Nah kita lihat ya, apa sih yang sebetulnya yang harus disarankan oleh perawat nih untuk pasien, ya terutama dengan kasus GERD dengan data yang sudah ditampilkan pada kasus. Yang paling tepat adalah jawabannya yang A. Yang A, sip. Wih, siapa yang jawab yang A? Berarti tidak betul berjamaah. Biasanya mereka ini betul berjamaah, Betul berarti berjamaah ya. soal ibu ini termasuk soal yang sulit nih. Aduh, jangan dong. Soal sulit, aduh. Kalau gitu nggak apa-apa. Berarti jawaban benar A dan ini penjelasannya ya Bu. Silakan Ibu dilanjutkan. Ya, ini penjelasannya teman-teman. Jadi kenapa yang A ya? Ternyata untuk istirahat dan dalam posisi duduk gitu ya. Itu mempercepat proses pencernaan, kemudian mencegah terjadinya reflux isi lambung dari kerongkongan ya. Jadi tetap dalam posisi seperti itu, duduk istirahatnya setidaknya kurang lebih 2 jam setelah makan untuk menghindari terjadinya reflux atau mengontrol tidak terjadinya reflux. Dan juga hindari juga makan 3 jam sebelum tidur justru ya, karena memang itu nanti penjelasannya ada di poin E ya. Bahwa pada saat pasien GERD itu dia harus menghindari makan sebelum tidur supaya tidak mempermudah reflux atau kembali makan keluar di lambung gitu. Nah ini ada beberapa penjelasan. Option B, kenapa nggak dipilih option B? Karena ternyata bisa menyebabkan regurgitasi dari isi lambung. Kemudian yang C, banyak minum gitu ya. Memang klien harus banyak minum, tapi tidak terlalu banyak. Namun dalam jumlah sedang ya. Terutama minuman-minuman yang dipilih tidak beralkohol, tidak bersoda dan lain-lain. Kemudian yang D gitu ya, berbaring juga bisa menyebabkan reflux nih pada lambung, karena pada pasien-pasien GERD atau GERD itu memang sangat sensitif sekali untuk terjadinya reflux ya, karena refleks untuk dia tetap kontriksi gitu ya di lambung itu mengalami gangguan, sehingga posisi untuk berbaring ini sangat rentan sekali pada pasien GERD. Seperti itu penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Tria atas penjelasannya.
Cukup jelas karena semua option dijelaskan secara teks maupun lisan. Jadi teman-teman tinggal lihat aja. Nanti kalau misalnya telat hadir, telat masuk di soal keberapa, tinggal lihat rekamannya. Karena rekaman akan dikirim, tenang aja. Semua fasilitas akan diberikan kok. Baik, kalau gitu Ih, mantap. nomor 4 ya, Bu. Nomor Udah 6 dong. kali ya. Udah Oke, buru-buru. Yuk, nomor 2, Bu. kita lanjut nomor 2 ya. Ya. Soal nomor 10 katanya, Bu. Soal nomor 2 silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Ini soal yang tiap tahun pasti keluar. Wajib screenshot dong kalau kayak gitu. Hmm. Lima, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Tidak ada perpanjangan waktu. Jawabannya beragam lagi, artinya di soal nomor 2 masih terkecoh. Padahal soalnya sedikit terlihat ya. Enggak, ini fontnya aja dikecilin, makanya kelihatan dikit ya teman-teman ya. Berarti kalau gitu kita semua sepakat bahwa soal ini tidak semudah yang kita lihat dan kita baca karena ada perhitungan, karena ada istilah-istilah mungkin yang kita lupa. Kalau gitu Bu Tria, silakan dilanjutkan Oke, penjelasannya. nih teman-teman ini ya, saya pesan titip sekali. Kemarin juga saya habis ngawas ya Mas Adil untuk Ya. uji kompetensi nasional, dan soal ini memang keluar, nggak sama, tapi soal seperti ini keluar. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 soal ya. Jadi teman-teman nanti dicatat, di note, ditempelin di sebelah tempat tidur, sebelah bantal untuk rumus perhitungan tetesan infus. Karena gregetan kalau nggak bisa jawab gitu ya, padahal gampang. Oke, tadi teman-teman banyak ada yang jawab C, B, A gitu. Nah, ini adalah soal perhitungan yang harusnya di luar kepala ya teman-teman ya. Gimana kita cepat menghitung tetesan infus. Nah, kalau dari soal di sini clue-nya adalah 1 liter NaCl 1 liter selama 8 jam. Gimana rumusnya? Jawabannya apa nih? Jawaban yang paling benar pada soal ini? Yang paling tepat jawabannya adalah C. Jeng. Oh, yang C. Wah, luar biasa banyak yang jawab C Yang kok. C, ya. Ya, udah pada hebat, udah pada pinter. Yang salah-salah nanti tolong diperbaiki lagi. Satu lagi pesan saya, kalau ada soal hitungan infus, perhatikan usia pasien ya teman-teman ya. Kenapa? Karena itu yang mempengaruhi faktor tetes. Betul? Apakah kita pakai yang 20 atau yang 15 gitu ya, atau kita pakai yang 60 sebagai makro atau mikro tetesannya. Kalau anak berarti kita pakai yang 60. Nah, ini karena soalnya dewasa, faktor tetesnya menggunakan yang 20 gitu. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk perhitungannya gimana sampai dapat 42 tetes per menit dari 1.000, 1 liter itu 1.000 cc ya teman-teman ya. 1.000 cc tadi untuk 8 jam, berarti kita bagi dulu. Nanti langkah selanjutnya jam yang sudah ditentukan dibagi berapa menit hasilnya, kemudian berapa ordernya, dan dibagi 60 menit. Dengan perhitungan seperti ini, maka kita mendapatkan hasil tetesan infus untuk NaCl 1.000 cc per 8 jam adalah 42 tetes per menit. Nanti latihan lagi, exercise lagi untuk soal-soal infus ya. Gitu. Tapi sih lumayan hebat nih, udah pada bisa. Yang keceletot aja nanti diperbaiki. Cuma salah ketik aja Bu.
yang saya lihat sih. Iya, Pengennya C. jarinya jempol. Kayak grogi gitu ya, Bu. Iya bener, jarinya jempol semua jadi deh. Baik, lanjut berarti ya, Bu ya. Soal nomor 2 udah Oke, dibahas. kita Kita lanjut lanjut ya. soal nomor 3. Ya, untuk nomor 3. Silakan soal nomor 3 diperhatikan baik-baik, dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1 habis. Jawabannya C, C, C. Ada yang D juga. Ada yang B juga. Ada yang E juga. Beragam. Artinya semua pilihan jawaban dipilih. Lagi-lagi betul berarti ya soal UKOM itu yang berat adalah memilih option jawaban. Karena kita harus memilih mana yang paling benar di antara yang benar. Begitu ya Bu Triza ya? Betul. Betul sekali. Baik, kalau gitu bukti nyata dan sudah dialami oleh teman-teman peserta karena masih ada waktu, mungkin teman-teman ada yang UKOM bulan Agustus atau Oktober, mumpung masih ada waktu dipersiapkan. Dengan cara apa? Dengan sering-sering mengikuti kegiatan positif seperti ini atau bimbingan sama dosen di kampus ataupun di luar kampus, intinya bermanfaat bagi kesuksesan UKOM teman-teman sekalian. Baik, silakan Bu Tria. Ini beragam Bu jawabannya, saya juga jadi bingung. Kalau saya sih jawabannya C, ngikutin yang paling banyak aja Bu. Hitung kancing. Kancing. Ya, langsung ya, langsung silakan Ibu. Oke, ya teman-teman, ini kan sehari-hari ya kita lakukan tindakan ini ya, terutama infus gitu. Tapi ternyata ada nih rasionalnya atau cara kita memilih sesuai dengan kondisi pasien, memilih nomor kateter intravena atau kalau di rumah sakit disebutnya aboket, ada yang disebut macam-macam lah ya sesuai dengan merek itu ya. Oke, apa clue-nya yang bisa kita lihat di sini untuk soal ini? Yang pertama adalah pasien yang akan diberikan transfusi, kemudian pada saat akan dilakukan tindakan ternyata hasil pemeriksaan pembuluh darah venanya pasien itu kecil, halus gitu ya. Mungkin ada yang bingung nih, nomor kateter 18 itu gede apa kecil sih? 20 gede atau kecil sih gitu ya. Jadi nanti jangan sampai dibawa ke pasien semua nomor dibawa atau semua nomor dibeli. Kasihan pasiennya ya, nanti suruh bayar deh semua nomornya. Ya, jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah jawabannya yang B. Weh, siapa yang jawab B? Saya jawab B, Bu, tadi. Oh ya gitu ya. Langsung diganti ya Mas Adi. Teman-teman mungkin recall lagi, remind lagi nih ukuran-ukuran untuk kateter intravena ya. Jadi yang nomor 20 ini adalah ukuran yang lebih baik untuk pasien yang memiliki pembuluh darah atau vena yang kecil dan sangat memungkinkan untuk dilakukan masukan transfusi darah dengan menggunakan ukuran 20. Emang iya Bu, bukannya sama aja tuh semua ukuran bisa kita pakai? Ya, saya nggak tahu ya teman-teman belajar teorinya gimana nih selama di kampus nih. Atau gimana cara mengambil ilmu di rumah sakit saat praktek. Kita lihat, apa sih ukuran-ukuran yang lainnya? Nah, untuk ukuran 18
Nah, ini biasanya digunakan untuk memberikan suatu apa tuh namanya cairan ya ataupun darah yang bolus bukan bolus, yang cepat gitu. Jadi cairan itu didorong gitu ya, di flush ya kalau istilah di rumah sakit. Ya, nah ini biasanya membutuhkan lubang intravena atau lubang pembuluh darah vena yang lebih besar. Jadi lihat nih kondisinya pasien ya teman-teman ya. Venanya gimana? Besar nggak? Oh, kalau ternyata besar dan memang pasiennya dibutuhkan apa namanya resusitasi cairan yang cepat, nah kita pakai ambil nomor 18. Nah, kemudian nomor 22 tadi banyak juga yang dapat yang jawab C ya. Nomor 22 ini biasanya digunakan untuk durasi pemasukan cairan infus yang pendek atau pasiennya tidak kritis gitu ya. Jadi biasanya kalau dikasihkan darah ini bisa menyebabkan hemolisis. Kemudian yang nomor 24, nah makin besar nomornya, selangnya apa namanya si kateternya itu makin kecil, ingat itu ya. Untuk infus semakin besar nomornya, selang kateter intravenanya itu semakin kecil. Kalau yang nomor 24 biasanya digunakan untuk bisa untuk anak ataupun orang dewasa yang tidak bisa pakai ukuran yang besar. Kemudian yang nomor 26 ini biasanya hanya digunakan untuk injeksi. Nah, yang biasanya ditinggal tuh pamplonnya tuh di vena, nggak pakai selang infus. Nah, kita bisa pakai yang nomor 26. Nggak nyangka kan ada soal UKOM seperti ini. Iya Bu, saya nggak nyangka sekali Bu. Iya, karena emang diabaikan gitu ya, tapi ternyata ini tuh ilmu gitu. Nah, ini harus kita tahu sebagai perawat pelaksana nanti di rumah sakit. Begitu. Ya. Lanjut Baik. atau ada tambahan dari MCU? Siap, ditunggu dulu Bu. Ibu istirahat dulu, ambil minumnya dulu. Saya ambil alih dulu waktunya sebentar. Boleh ya Bu? Ini saya stop share atau gimana? Ya, boleh di stop share dulu. Karena saya akan menginformasikan hasil TO yang teman-teman ikuti kemarin. Tryout nasional gratis. Tentunya semua yang hadir di sini ada kan yang ikut tryoutnya? Ada nggak? Coba ketik ada. Ada nggak yang ikut tryout kemarin? Dan hasilnya saya akan informasikan sekarang. Ada, oh banyak sekali ya. Karena memang informasi yang saya dapat, yang saya ambil data dari yang mengikuti tryout kemarin, ada 1.356 mahasiswa yang mengerjakan dan ada yang tidak kompeten luar biasa banyak, yaitu 551 mahasiswa, 551, dan itu tersebar di nasional, artinya bukan kampus A aja, kampus B aja, bukan, tapi nasional. Dari data ini ada juga yang sudah kompeten hanya 805 orang, artinya masih banyak yang belum kompeten di kelas tryout. Baru sebatas tryout, yang tryout ini bisa kita ulang berkali-kali di rumah maupun di luar rumah, maupun di kampus atau dimanapun bisa diulang-ulang. Beda halnya dengan UKOM yang akan kita kerjakan. UKOM jika satu kali gagal, kita nggak bisa mengulang. Bisa mengulang ikut periode berikutnya. Tapi adakah yang mau mengulang-ulang uji kompetensi? Jawabannya nggak ada yang mau pasti. Dan nauzubillah jangan sampai gagal, karena yang namanya gagal uji kompetensi nyeselnya juga nyesel banget. Karena ya exit exam ya Bu, benar banget bahwa jika tidak lulus maka dinyatakan tidak bisa mengikuti wisuda. Bunyinya seperti itu. Itu bukan saya yang ngomong, bukan dosen yang ngomong, tapi pemerintah pusat yang membuat peraturan tersebut. Mau nggak mau, namanya peraturan harus kita ikuti. Kalau nggak mau ikutin peraturannya, nggak usah ikut UKOM juga nggak apa-apa. Tapi yang nggak punya STR nggak bisa diwisuda, kan gitu ya Bu Tria ya. Nah, tujuan saya ingin menginformasikan nilainya supaya teman-teman membuka lagi mindset-nya sesuai judul. Kita healing mindset dari exit exam. Karena apa? Selama yang kita tahu, dulu pada saat kita semester 2, 3 belum diinformasikan mengenai UKOM. Tapi pada saat H-1 bulan atau H-2 bulan, kita sudah di-spill atau diinformasikan nih mengenai UKOM. Artinya telat nggak ya? Dibilang telat juga enggak karena waktunya masih lama. Dibilang telat juga bisa dibilang telat bagi mereka yang cara belajarnya nggak cepat tanggap. Kalau yang cara belajar yang cepat tanggap mungkin itu hal yang lama, masih lama. Tapi kalau yang nggak cepat tanggap, saya rasa itu waktu yang singkat untuk mempersiapkan UKOM. Kalau gitu saya tampilkan hasilnya boleh ya teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya.
Dari nomor 1 kita lihat tidak kompeten. Ini namanya saya tampilkan sengaja, asal kampus saya juga tampilkan supaya memotivasi teman-teman yang lain juga dan memotivasi teman-teman yang namanya tidak kompeten. Bukan bermaksud untuk membuka bahwa yang ini nggak lulus, ini nggak kompeten, bukan. Supaya teman-teman sadar bahwa nilai UKOM kalian pun nantinya siapapun bisa lihat. Karena siapapun orangnya bisa mengakses hasil UKOM yang teman-teman kerjakan nanti. Bukan begitu Bu Tria? Hasilnya bisa dilihat oleh siapapun. Karena itu websitenya dibuka oleh pemerintah untuk umum. Di-share ke kampus-kampus, di-share ke dosennya, kaprodi, sekprodi, dan lain sebagainya. Orang awam seperti saya pun bisa melihat, oh si ini nggak kompeten, oh si ini nggak kompeten. Gimana kalau orang tua kita sendiri yang lihat? Mereka membiayakan bertahun-tahun, dosen mengajar kita bertahun-tahun, masa sih dengan 3 jam diuji nggak lulus, masa sih dengan kasus-kasus yang biasa kita kerjakan setiap hari, atau bisa dibilang makanan kita sehari-hari, kok masih bisa kita dinyatakan tidak kompeten? Kalian kompeten, kalian orang-orang hebat, kalian itu layak dinyatakan perawat yang sukses nantinya. Kenapa? Ya karena kalian ini udah bisa menangani sebuah pasien pada saat praktek, baru praktik. Dan sekarang udah bisa bantu tetangganya, udah bisa bantu orang tuanya, udah bisa bantu orang di sekeliling kita. Tapi penghalangnya untuk kalian bisa lulus dan bisa diwisuda cuma satu, yaitu uji kompetensi. Jadi artinya kalau teman-teman sebatas tryout aja masih ada yang nggak kompeten, logikanya gini, ini tryout yang bisa diulang. Ini soal-soal yang sering teman-teman kerjakan. Ini soal bukan satu pertama atau 2 kali dilihat, tapi sering kita lihat. Tapi masih nggak kompeten. Artinya ada yang salah. Apa yang salah? Perlu keterbiasaan. Karena apa? Soal UKOM itu bukan soal hafalan. Kita harus menghafal 1 sampai 180, tidak. Kalau saya bilang sih kalau untuk menghafal soal nggak bakal bisa hafal. Karena setiap tahun itu soalnya diupdate. Nggak soal yang tahun lalu tampilkan lagi. Bukan. Dosen yang membuat soal pun pusing, sibuk. Cara mengerjakan soal itu butuh 7 tinjauan. Dan soal itu atau dosen yang menulis itu perlu pelatihan dulu, item def dan item ref. Jadi buat teman-teman yang udah jelas mau UKOM itu biar kompeten, masa sih nggak mau ikut pelatihan, masa sih nggak mau ikut bimbingan. Jadi ayo, mumpung masih ada waktu, kita coba maksimalkan sisa waktu yang ada. Nah ini alhamdulillah dari nomor 91 ke bawah, ke atas, itu hasilnya kompeten, alhamdulillah. Hasilnya kompeten. Pengen sih saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang kompeten, tapi saya rasa tangan saya nggak sanggup, nggak bisa memeluk kalian semua untuk bilang selamat ya kompeten. Bukan artinya juga saya bilang wah kamu nggak kompeten, enggak. Tapi semuanya pengennya kompeten. Adanya MCU mempertemukan dosen dan mahasiswa tujuannya satu, supaya semuanya kompeten bareng-bareng. Kalau ingat perjuangan kita dari tahun-tahun sebelumnya, sedih ya, revisi berulang-ulang, nangis, minta duit orang tua nggak dikasih, atau dikasih cuman kitanya nggak tahu diri bahwa orang tua kita ini kerjanya ini loh, tapi kita terus-terusan minta uang loh. Dari sini, ayo kita benar-benar buka mindset kita bahwa UKOM itu mudah, UKOM itu nggak sulit, dan kita layak kompeten tahun ini. Jadi jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai waktu yang masih ada disia-siakan. Ini nggak cuma 1-2 kampus, ini kampus nasional yang sudah tertera di data kami. Gitu. Jadi yuk bareng-bareng ya. Ada yang mau nggak kompeten tahun ini dalam 1 kali ujian aja? Coba ketik di kolom chat mau. Ini kan baru beberapa aja nih. Ada yang mau nggak? Kita belajar bareng terus kompeten bareng. Mau nggak? Yuk ketik. Mau dong, mau dong, mau dong. Ingat, jangan cuma mau, tapi harus ada tindakan. Ibaratnya saya coba ya, karena ada cara-caranya 1 kali ujian langsung lulus. Ini saya bikin PowerPoint-nya sengaja karena nyambung sama yang disampaikan sama Bu Tria tadi. Jadi saya bikinnya juga nggak dadakan, tadi sambil dengerin, sambil saya lihat. Tampil nggak layarnya? Tampil nggak teman-teman? Tampil ya? Tampil, baik. Nih, nyambung sama apa yang disampaikan Bu Tria.
Apa harus mengulang materinya kalau mau lulus uji kompetensi. Saya tulis di sini cara kami lulus UKOM hanya dengan 1 kali ujian. Ini pengalaman alumni tahun 2021. Saya berikan ini karena saya dapat ini dari beberapa dosen. Oh, ternyata dosen tuh kalau ngajar ngasih tahu ke mahasiswa ini itu. Akhirnya saya kumpulkan, saya kerucutkan, saya rangkum bahwa inilah cara-caranya. Cuman 2. Yang pertama itu kita, kok nggak ganti ya? Yang pertama itu kita berdoa. Karena namanya kita hidup di dunia ini punya Tuhan. Kalau misalnya kita usaha aja tanpa doa, sama aja sombong, merasa dirinya bisa sendiri. Tapi kebalik juga, sama dengan halnya kita berdoa tanpa usaha, ya sia-sia. Jadi saya bagi 2 cara, yang pertama berdoa, yang kedua usaha. Pertama berdoa saya nggak panjang lebar, karena berdoa itu teman-teman udah jago lah. Jadi yang saya jelaskan adalah usahanya. Usahanya apa? Yaitu memahami materi perkuliahan lagi dengan baik. Artinya di setiap soal-soal UKOM itu pasti ada kata medis yang kita lupa. Jadi kita ingat-ingat lagi. Materi semester 1, 2, jiwa anak, KMB, maternitas, komunitas, dan lain sebagainya, diingat-ingat lagi. Barangkali kita ada yang lupa, barangkali pada saat ngerjain soal dari 180, itu kita ada 10 soal yang kita lewati karena nggak tahu kata medisnya apa, ini dulu kasusnya tanganinnya seperti apa, setting tempat kalau di tempatnya di sini kayak gimana, itu kan beda tempat, beda penanganan ya, jadi harus diingat-ingat lagi dan pahami ilmu praktiknya, mau bidan maupun perawat. Karena yang namanya kita praktik kemarin, pada saat kita membaca soal tryout, udah pasti, oh ini yang kemarin saya lakuin nih di praktik nih. Oh ini soalnya kayak gini kemarin nih, kurang lebih kayak gini. Pasti keluar, nggak mungkin enggak. Dan usaha berikutnya adalah mengikuti bimbingan belajar. Kita mau menyusun proposal, ikut bimbingannya dosen. KTI ikut bimbingan dosen, skripsi bimbingan sama dosen. Masa yang menentukan kalian bisa wisuda atau bisa dinyatakan kompeten atau tidaknya nggak mau ikut bimbingan, kan aneh. Nah, mulai dari sekarang silakan ikut bimbingan bersama dosen tercintanya, dosen favoritnya di kampus maupun di luar kampus, itu bebas. Yang penting satu, kalian yang tadinya tidak tahu mengerjakan soal UKOM menjadi tahu di bimbingan belajar. Yang berikutnya sering mengikuti tryout. Kenapa? Karena kalau kita cuma bisa tahu tips dan triknya aja, tapi nggak terbiasa mengerjakan soal dengan cepat dan tepat, itu sama aja bohong. Sama aja kita buang-buang waktu pada saat mengerjakan soal. Jadi ayo silahkan cari tryout di mana adanya, tapi yang jelas lihat dulu apakah dosen yang memberikan tryout itu memang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jika bisa, ikut. Jika tidak jelas, jangan ikut. Karena banyak soal di internet yang tidak sesuai dengan kurikulum yang ada atau blueprint yang ada. Kalau kalian bertemu sama Bu Tria, bertemu sama Bu Juneris, bertemu sama dosen-dosen lain di MCU, kami berani jamin nggak akan menemukan soal-soal yang jelek. Seperti soal yang Ibu Tria sampaikan tadi, banyak yang terkecoh, banyak yang tidak benar jawabnya. Karena apa? Soal yang baik dikerjakan itu, soal yang diterima oleh pusat adalah soal-soal yang mengandung itunya tadi. Bisa mengecoh pemilihan atas jawaban. Jadi ayo cari tempat bimbingan dimanapun adanya boleh. Dan yang terakhir, jangan meremehkan waktu. Kenapa? 3 tahun lalu atau 4 tahun, 5 tahun yang lalu kita ke kampus diantar kedua orang tua. Cita-citanya dari awal mau jadi seorang perawat. Basicnya udah jadi perawat. Mungkin sekarang lagi jalin usaha online shop, punya toko, punya showroom, punya apapun. Silahkan, bebas. Tapi ingat, udah berapa tahun kita duduk di bangku kuliah keperawatan. Jadi jangan dihilangkan basicnya. Basic kalian seorang perawat. Kalau udah punya STR-nya, udah punya STR di tangan, mau jadi bos, mau jadi polisi, mau jadi pebisnis, silahkan. Yang penting STR-nya dulu. Supaya kita dinyatakan kompeten dan bisa diwisuda, foto bareng sama rektor, kaprodi, orang tua, seneng banget, senangnya luar biasa. Mungkin itu aja dari saya. Dan yang terakhir saya tanya sekali lagi, mau nggak lulus UKOM 1 kali ujian dan mau nggak kita belajar bareng bersama? Ketik di kolom chatnya. Mau. Baik, saya ulangi. Jangan cuma mau, tapi harus ada tindakan. Ya gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman yang ada di sini semua bisa kompeten 1 kali ujian langsung lulus. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah Mas kok tadi ngajak doang, nginfoin kita doang ikut bimbingan. Mas nggak ada ikut bimbingan, nggak ada tempat bimbingan rekomendasi. Tenang aja. Saya berikan
tempat yang paling tepat kalau kalian mau berjuang bersama. Saya kirim di kolom chat ya untuk daftar masuk ke kelasnya. Teman-teman bisa ikut kelas Zoom setiap malam, bertemu sama Bu Tria, bertemu sama dosen-dosen hebat lainnya. Jangan sampai teman-teman ketinggalan kelasnya karena kelasnya terbatas, cuma beberapa orang aja yang bisa masuk. Saya matiin kolom chatnya dulu supaya tidak tenggelam. Silakan lihat di kolom chatnya. Dan silakan copy dan amankan link pendaftarannya. Pindahin ke WhatsApp-nya dulu. Karena ini nanti khawatirnya teman-teman kelewat. Silakan. Silakan di copy dulu. Lalu nanti kita lanjut 2 soal lagi bersama Bu Tria. Sudah ya? Sudah disalin link pendaftarannya? Ini pendaftaran di kelas Juli dan Agustus. Jadi selama Juli sampai Agustus teman-teman bisa mengikuti kelasnya. Karena waktunya masih ada, karena kesempatannya masih ada, silakan. Yang mau berjuang bareng silakan daftar di kolom chat, itu link pendaftaran, masuk ke kelas bertemu dosen-dosen hebat di MCU. Baik, itu aja dari saya lanjutkan kelasnya, saya lanjutkan memberikan soal-soalnya dan Bu Tria silakan diambil lagi Bu, waktunya saya serahkan kembali ke Ibu. Terima kasih ya Bu. Bisa dinyalain mikrofon Bu? Belum? Sudah ya? Ya. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya teman-teman, wah enak ya sekarang mah ada yang memfasilitasi. Kalau dulu nyari-nyari ya Bu infonya ya Bu? Zaman saya dulu saya juga sempat kok ikut UKOM teman-teman sama saya juga sempat ikut UKOM yang pertama kali ya kalau nggak salah dulu saya ngambil nurse itu di tahun 2013 saya ikut UKOM. Dan UKOM itu masih lumayan lah gitu ya. Memang bukan exit exam gitu, tapi ya jadi salah satu beban juga sebenarnya dulu. Saya ngerasain kok jadi mahasiswa gitu ya. Terus gimana belajarnya? Nah, alhamdulillah pada saat UKOM pertama kali, nggak tahu mungkin karena saya dosen kali ya Mas Adiw ya. Iya. Saya dapat nilai tertinggi waktu itu. Wow, alhamdulillah. Kali dosen kali ya. Siap. Malu. Malu kalau nggak tinggi. Alhamdulillah nilai saya dulu masuk ke angka 96. Kalau nggak salah, lupa saya. 96 lah. Nah, tapi ada satu nih yang teman-teman harus tahu. Jangan dijadiin ini adalah suatu hal yang menakutkan ya. Saya cuma ngasih informasi, UKOM ini hanya diambil kurang 40% ya sebagai exit exam. Kemudian nilai batas lulus adalah 46 perak. 46 perak aja. Coba kalau 46 nilainya berarti kan sebenarnya D ya teman-teman ya. Ya enggak? Tapi itu sudah dinyatakan kompeten. Masa sih 46 aja kita nggak sampai gitu. Ya, itu mindset-nya harus dirubah. Biasanya yang dapat nilai 60, 70, 80, ini cuma 46. Artinya apa? UKOM ini adalah mudah. Gitu. Gimana caranya mudah? Latihan soal yang banyak. Nggak ada waktu kita untuk buka textbook yang setebel-tebel buat mukul anjing lumayan pingsan anjingnya gitu ya. Ya teman-teman ya, jangan takut. Pokoknya bilang, aduh nggak bisa buka buku, udah nggak mungkin deh buka materi gitu segala. Yang satu dilakukan adalah satu dengarkan dosen kalau memang lagi ada medianya, ada kelasnya, dan latihan soal yang banyak. Nih dari sini nih difasilitasi lumayan kan. Dari MCU daripada kita nyari-nyari soal nggak jelas gitu. Ya, oke, sip lah. Pokoknya sukses lah buat semua. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Ibu. 2 soal terakhir. 2 soal terakhir. Kemudian masih semangat nih. Yuk, bangkit yuk ya, yuk. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, silahkan teman-teman dikerjakan, dimulai dari sekarang.
5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Ya, lagi-lagi. Sepertinya Ibu memberikan soal-soal yang terlalu tinggi nih bagi kita, Bu. Akhirnya kita terkecoh banyak nih, Bu. Enggak, ini masalah jam aja. Jam-jam ngantuk ya, Bu. Bener. Jangan. Itu dia tantangannya. Tantangannya itu. Jawabannya E, B, D, E, A. Wah, beragam semua jawaban dipilih. Kalau gitu, supaya sesi tanya jawabnya panjang, lanjut Bu, dibahas. Oke, teman-teman, apa sih yang ditanya? Tindakan perawatan yang paling tepat ya. Pada saat perawat akan memberikan makan melalui selang NGT. Ini juga tindakan kita sehari-hari di rumah sakit ya. Ya, jadi untuk melakukan tindakan ini gimana sih caranya kita bisa lebih profesional dan bisa ini nih nyambungin ke teori. Nah, jawabannya yang benar adalah yang B. Tadi ada yang jawab B nggak ya? Ada Bu, dikit. Oh, Saya termasuk yang milih kok. oh ya, Mas Adi pinter banget deh. Pinter Yang kelas. B. Yang B ya teman-teman, jadi menempatkan tabung, bukan tabung sih sebenarnya apa ya istilahnya itu yang kayak squid tabung yang besar itu ya, dengan tepat ya, sehingga mencegah aspirasi atau masuknya makanan ke dalam paru-paru. Ingat ya, untuk tinggi rendahnya tabung yang kita pegang itu juga ada ukurannya ya, berapa senti dari dada pasien gitu ya. Nah, supaya jangan terjadinya kesalahan-kesalahan atau komplikasi yang lain pada saat kita melakukan tindakan. Kenapa sih Bu bukan yang tadi apa ya jawabannya yang E ya? Yang E itu aspirasi dulu ininya NGT-nya ya. Kita lihat satu-satu. Tadi option A adalah pemberian dengan kalori yang sesuai. Nah, untuk persiapan pemberian makan lewat NGT yang namanya kalori, perhitungan kalori atau atau program diet yang diberikan itu semua sudah sesuai dengan instruksi dari dokter ataupun untuk penyajiannya atau penyediaannya itu sudah dikolaborasikan dengan ahli gizi. Jadi kita nggak usah lagi repot-repot ya untuk mengukur kalori. Kemudian yang C, tadi yang C apa ya optionnya? Pastikan larutan makanan berada pada suhu kamar gitu. Betul ya, pada suhu kamar. Jadi jangan terlalu beku, jangan terlalu dingin atau terlalu panas ya, itu bisa mengakibatkan sakit perut pada pasien ya kalau suhunya ekstrim ya. Tapi itu bukan pada saat kita melakukan pemberian makanan ke pasien, itu sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang D itu optionnya adalah periksa apakah larutan makanan sesuai dengan program diet. Nah, kembali lagi ya, larutan ini penting kita periksa ya, tapi memastikannya mendapatkan nutrisi yang tepat ini sudah dikolaborasikan dengan ahli gizi. Nah, tadi banyak tuh yang jawab option E ya, diaspirasi dulu gitu ya. Aspirasi dulu isi lambungnya. Nah, untuk aspirasi isi lambung ini memang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah makanan yang terakhir di lambung itu berapa gitu ya. Tetapi tindakan ini bukan merupakan tindakan yang penting yang harus dilakukan oleh perawat. Karena kalau kita aspirasi ya, nah itu bisa membuat distres lambung sebetulnya. Jadi makan kan 3 kali sehari ya teman-teman ya. Kalau memang tidak ada tanda dan gejala reflux makanan, tidak ada tanda dan gejala pasien itu tidak mentolerir makanan, maka tidak perlu diaspirasi. Cukup kita pastikan bahwa posisi NGT ini tidak berubah. Dengan apa caranya? Bisa dengan memasukkan selang ke dalam air atau kita dengarkan dengan stetoskop. Ya, hindari dulu untuk mengaspirasi. Yang paling tepat adalah tadi jawabannya yang B. Kita harus atur posisi dari squid NGT atau tabung NGT. Nanti di-recall lagi ya, apa sih yang mesti kita lakukan sebelum ngasih makan? Nah, gimana sih membayangkan lagi pada saat teman-teman memberikan makan melalui NGT? Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tria. Penjelasannya sangat jelas, detail. Pokoknya saya rasa kalau udah ketemu Bu Tria nggak bakal nih yang tadinya salah-salah jawab jadi salah lagi. Kayaknya enggak nih soal terakhir nih Bu ya. Coba kita nih. Soal terakhir. Nah, soal terakhir. Nah, nih ada tantangan nih soal terakhir nih. Wow. Yuk.
Silakan, soal terakhir kita coba kerjakan. Kalau bisa betul semua ya. Dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Habis, yuk. Wow, beda-beda lagi. Jawabannya beragam lagi. Didominasi oleh jawaban apa ya? Semuanya mendominasi kayaknya. Oh, jawaban A yang mendominasi yaitu 1,4 mililiter. Oke, kalau gitu bebek. Oke ya, siap, jawabannya B berarti. Antara A dan B, Bu, jawabannya sama-sama kuat. Bedanya dikit Ya, soalnya 1,4, 1,475. Nah, beda di 75 nih. Kalau gitu, Bu, yuk silakan, Bu. Berikan kami pencerahannya, Bu. pencerahan ya. Oke, Iya. teman-teman. Nah, ini soal bisa diberikan untuk tingkat profesi nurse ya ataupun dari D3. Nah, sama satu lagi. Kalau teman-teman nanti mau mencoba tes registered nurse secara internasional, soal ini kerap sekali keluar. Gitu. Memang ini sebagai soal yang bisa dikatakan standar internasional dan di kita juga diberikan soal seperti ini ya. Hati-hati untuk perhitungan dosis obat. Nah, kalau yang biasanya kita tahu dosisnya itu ada di bawah atau lebih sedikit dari sediaan obat, kok ini yang ditanya malah lebih banyak gitu ya dari sediaan obat. Ingat, sediaan obat itu harus kita masukkan ke dalam rumus berapa unit atau berapa miligram tergantung obatnya di dalam kemasan, apakah 1 mililiter, 3 mililiter dan seterusnya ya. Nah, untuk soal kasus ini sediaan obatnya 4.500 unit per 1 mililiter dan yang diberikan secara sekutan sebanyak 6.500 unit. Unit ya, bukan mililiter. Berapa sih yang kita pakai atau yang kita ambil dalam hitungan mililiternya? Ini juga harus tahu nih rumusnya, tapi jangan khawatir di soal CBT dia akan keluar kalkulator gitu ya yang bisa kita hitung dan dimasukkan rumusnya. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Aduh, kelebihan satu ya jawabnya B. Oke, ini ya rumusnya ya teman-teman ya. Jadi perhatikan sediaannya dulu. Nanti kita masukkan ke dalam rumus dengan rumus seperti ini ya, berapa yang ada, kuantitasnya berapa yang diinginkan dan dikalikan jumlah mililiter atau dosis yang akan diberikan ya. Masukkan ke rumusnya satu-satu. Ini perhitungannya bisa seperti ini, ada dua cara dan didapatkan hasil akhir itu 1,44. Kalau di sini 1,45 atau 0,46 bisa dimasukkan ke 1,5. Tapi karena di belakang desimalnya adalah di bawah 5, 0,05, maka kita bulatkannya menjadi 1,4 mililiter. Seperti itu jawabannya. Hati-hati ya, jawaban optionnya itu pasti ada lebih sedikit atau kurang sedikit. Nah, jadi kita harus yang tepat perhitungannya dan kita bulatkannya ke arah yang lebih kecil atau yang ke arah lebih besar. Seperti itu. Ini harus banyak latihan juga nih, sama kayak tadi soal hitungan tetesan infus. Oke, soal nomor 5 berakhir dan penjelasannya cukup jelas juga. Saya juga paham
Ya walaupun pura-pura paham saya sih Bu, kan bukan perawat ya Bu saya Bu. Saya rasa penjelasan Ibu sangat jelas dan teman-teman juga sudah paham. Apakah dari 1 sampai 5 soal teman-teman ada yang betul semua atau sebutkan benar berapa sih dari tadi jawab? Silahkan. Biar kita bisa evaluasi ini. Yuk. Betul 2 doang. Enggak apa-apa, masih ada hari esok. Matahari masih terbit, tenang aja. Betul 3, betul 3, betul 4, betul 2, betul 3, enggak betul. Waduh, yang enggak betul ini yang parah nih, harus diperbaiki nih. Yang enggak betul, betul 1, enggak apa-apa betul 1. Lebih Iya. baik salah di bimbingan daripada salah di ukom. Ya. Nangis pasti. Kalau di sini mah tawa-tawa kita. Ini mah proses ya Mas Adil ya. Proses latihan. Jadi gini teman-teman, kita tahu salahnya kita, berarti kita tahu kemampuan kita. Oh, saya masih jauh di bawah kompeten misalnya ya. Artinya apa? Effortnya mesti lebih naik lagi nih, lebih kuat lagi nih usahanya. Betul. Untuk bisa terus berlatih. Begitu ya teman, jangan kecil hati, yang udah bener semua juga jangan puas gitu. Siapa tahu soalnya beda dari ini gitu. Kita kan nggak tahu ya di soal ukom nanti seperti apa gitu. Siap. Ya. Lagi-lagi sebenarnya semuanya di sini itu kompeten dan bisa sebenarnya mengerjakan soal karena perlu keterbiasaan aja. Ya, betul. Perlu betul. terbiasa doang, tenang aja. Selagi bisa kita latihan setiap hari di MCU, ngikutin pembelajaran di MCU setiap hari sama dosen yang luar biasa hebat, insya Allah soal-soal kayak gini mah 30 detik, 20 detik bisa kok jawab. Kalau mau asal-asalan bisa 1 detik, cuma kan nggak kompeten hasilnya. Tapi kalau ikut MCU, belajar sama Bu Tria dan kawan-kawan, udah pasti. Yang namanya tadi nggak ngerti ngerjain soal, terus soalnya rumit banget cara ngerjainnya, pasti diarahin. Jadi kita udah sama-sama tahu nih Bu Tria, bahwa teman-teman yang hadir hari ini masih banyak yang belum mengerti cara menjawab soal. Kalau gitu, berikan mereka kesempatan untuk sesi tanya jawab ya Bu. Boleh. Silakan yang mau bertanya. Sebelum ke sesi tanya jawab kali ya, saya tutup dulu materinya. Tapi Ya. sebelum tutup, saya mau ngasih lagi nih moto yang saya sangat suka nih untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa nyangkut juga ya. Katanya sih dari Om Albert. Kita harus belajar dari apa yang kita pelajari dari hari sebelumnya, hari ini, kemudian apa yang kita harapkan untuk hari esok, dan yang paling penting jangan pernah malu atau jangan pernah tidak mau menanyakan kepada orang-orang yang memang kompeten atau yang memang bisa kita tanya ya. Jadi jangan berhenti untuk bertanya. Itu dari saya buat teman-teman. Terima kasih teman-teman. Salam hebat, salam sukses untuk semua. Pokoknya kompeten lah pasti. Amin. Itu dari saya. Terima kasih. Saya stop share. Siap. Oke. Merinding ya Bu kalau obrolannya teman sejawat gini. Iya, betul. Bisa jadi nih Kak Yuni Kristiani ini besok nih jadi dosen di kampus apa, Kak Eni Ertika Girsang jadi dosen di kampus apa, kan bisa jadi nggak ada yang tahu. Bisa jadi juga nanti teman-teman yang ada di sini itu jadi dosen pengisi dan saya jadi tetap moderatornya nanti. Amin. Saya jadi mahasiswanya. Mahasiswa S3 Ibu mah. Kalau saya boro-boro. S lilin kalau saya mah Bu. Sempat. Saya S3 juga kok Bu, SMP, SD, SMP, SMK. Benar. Iya. Betul. Baik, yang mau bertanya dinyalakan, diangkat tangannya. Yang pertama yang saya lihat ini ada Kak Nudia dulu. Kak Nudia Anburika, silakan. Oh, lagi perawatan masker. Lagi dilaser-laserin pasiennya. Yuk, Kak, dinyalakan mikrofonnya dari tadi angkat tangan. Atau hanya kepencet. Oke, kita berpindah ke Bapak Indra Wijaya. Silakan Pak, ingin bertanya apa? Oh iya, belum dinyalain ya Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Silakan, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih waktunya. Ada yang mau saya tanyakan pada soal yang keberapa ya tadi, yang IP kateter ya. Sebetulnya ya emang cukup jelas sih sebetulnya dari Ibu ya. Cuman saya agak penasaran aja soalnya di sana ada kata-katanya ini penanya halus kalau nggak salah ya. Sedangkan kalau kita di praktik lapangan gitu kan ya,
Nah, kalau penanya dia halus, kadang-kadang banyak pecah gitu loh, Bu. Ada nggak yang lebih? Ya, Oke. Ya, itu soal nomor 3 ya, kalau nggak salah ya. Iya, nomor 3, Bu. Ya, nomor 3. Oke, ya. Langsung saya jawab atau gimana nih, Mas Adi? Iya, silakan Bu. Sat-sat Oke. aja Bu. Sat-set ya. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi ya? Indra Wijaya Ibu. Indra, Pak Indra pertanyaannya. Betul Pak, terkadang kita ngambil apa aja gitu ya yang cocok gitu ya. Itu adalah maksudnya kecil dan halus itu kalau di apa tuh namanya di tourniquet gitu ya, itu dia nggak menonjol terlihat tegas gitu. Ya kan ada kan beberapa karakter pembuluh darah vena yang seperti itu ya pada pasien. Nah, alasan-alasannya tadi sudah saya sampaikan ya dengan perbedaan ukuran. Kalau memang pasiennya ini tadi ada clue-nya adalah pemberian transfusi darah. Kalau memang hanya pemberian cairan aja, kita bisa menggunakan nomor yang 22 tadi ya, dengan kategori atau dengan satu analisa bahwa nomor 22 ini bisa dipakai untuk infus hanya dengan cairan dengan pasien yang tidak kritis gitu. Tapi kalau harus diberikan transfusi sedangkan kondisi pembuluh darahnya itu kecil gitu ya ataupun halus, meskipun di tourniquet dia nggak muncul tinggi, maka disarankan kita menggunakan yang ukuran 20. Kenapa? Karena memang itu jauh lebih baik ukuran 20 untuk karakteristik pembuluh darah vena yang kecil. Gitu. Terus kenapa Bu nggak yang pakai nomor 24 atau yang 26 sekalian gitu ya? Itu tidak bisa tidak direkomendasikan untuk pemberian transfusi. Nanti lisis semua darahnya. Pecah ataupun beku. Ya nanti dilihat-lihat lagi ya Bapak Ibu ya di rumah sakit, ambil semua nomor aboketnya, dilihat-lihat lagi itu bentuk aboketnya seperti apa. Oke, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Sama Pak Indra. Baik, kalau gitu ada lagi kah yang ingin bertanya? Silakan diangkat tangannya. Kak Dora, mungkin mau bertanya? Itu Tidak. tuh Bu Nudia. Nudia. Bu Nudia, mana Bu Nudia? Mau bertanya Bu, diangkat tangan. Bu Nudia dari tadi tuh angkat tangan Bu, tapi enggak mau bertanya. Oh. Kayaknya kepencet doang. Ya, nih. Bapak Ibu, saya kasih informasi sedikit ya Mas Adil. Iya Ibu, boleh. Untuk keperawatan medikal bedah ini blueprint-nya paling banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi sekitar 60% ya Mas Adi ya. Saya takut salah. Nah, itu paling banyak soalnya. Dalam 180 soal, yang paling banyak adalah soal keperawatan medikal bedah. Iya. Dari semua sistem. Gitu. Jadi kalau waktu itu sih Bu, ya Bu, pas saya ikut di Semarang sama almarhum Pak Heri, itu jumlah soal KMB itu 56. Betul ya, jadi memang blueprint-nya paling banyak persentasenya Bapak Ibu. Jadi diperbanyak, diasah, dilatih soal-soal KMB, tapi tidak menyampingkan soal-soal yang lain ya, karena itu juga penting sekali untuk menambah skor atau nilai di uji kompetensinya Bapak Ibu semua gitu. Nggak usah berpikir susah, ini tindakan-tindakan atau apa yang sudah kita pelajari di rumah sakit terutama ya. Jarang atau hampir tidak ada soal-soal berupa teori kalau untuk uji kompetensi. Teorinya yang teori knowledge ya, pengetahuan itu nggak ada gitu. Ya, jadi jangan takut, jangan ragu, jawab sesuai rasional kita apa yang sudah pernah kita lakukan di rumah sakit. Insya Allah jawabannya benar. Pokoknya kalau udah ketemu Bu Tria di kelas udah pasti nggak bingung-bingung, nggak ragu Bu, udah yakin kompeten. Yuk yang lain silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Kak Alvino, silakan Mas Alvino, dinyalakan mikrofonnya. Bertanya Bu. Ya. Untuk yang 46 tadi apa ya Bu? Gimana boleh Pak? diulang Mas Alvino? Izin bertanya Bu, untuk yang 46 tadi itu apa nggih Bu? Betul Bu. 46.
Yang 46 apa nih? Valentino Rossi. Apa Mas Alvino yang mana? Coba diperjelas pertanyaannya, Mas. 46 nomor apa itu? Mas Alvino ngambek nih. Ah, ngambekan nih. Ini kali. Salah kamar. Salah kamar. 46 apa maksudnya? Bisa diulang mungkin? Mas Alvino, 46 apa, Mas? Boleh diulangi? Ah, iya. Oke, kita berpindah dulu ya. Ayo, Mas Alvino, ayo. Apa-apa? Nggak jadi, Mas. Nggak jadi ngambek. Baik, kalau gitu lanjut ke Kak Hardian. Kak Hardian, silakan dinyalakan mikrofonnya. Izin bertanya Bu, untuk soal yang tadi nomor pemasangan NGT tadi Bu, tadi kan jawabannya pastikan posisi tabung ya, untuk rasionalnya mencegah aspirasi. Nah, kalau tabung atau squid itu kan terhubungnya ke NGT yang sudah masuk ke lambung ya Bu, itu untuk resiko aspirasinya gimana nggih? Oke, aja. siap. Terima kasih Pak Hardian ya. Hardian. Ya, untuk soal ya hati-hati membaca soalnya ya, bukan pemasangan NGT tapi pemberian makan. Nah, dalam pemberian makan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memberikan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam selang NGT. Kalau dalam pemasangan NGT untuk mencegah aspirasi memang ada 3 tes ya. Pertama dengan stetoskop, kedua dengan air, ketiga dengan aspirasi. Ya, itu pada saat pemasangan untuk mencegah terjadinya aspirasi nanti pada saat pemasukan cairan atau cairan enteral gitu. Nah, di soal yang ditanyakan adalah persiapan kita perawat untuk memberikan makan melalui NGT. Apa yang harus kita lakukan? Yang paling tepat tindakannya dari option tersebut. Ya, yang pertama tadi kan ada perhitungan kalori, itu mah udah urusan ahli gizi lah ya sama dokter yang memberikan instruksi. Kemudian tadi yang aspirasi selang NGT untuk menentukan jumlah makanan yang tersisa. Nah, ini hati-hati, ini kebiasaan yang salah yang perawat lakukan. Harusnya tidak boleh mengaspirasi makanan yang sudah masuk. Misalnya kita mau ngasih makan siang nih, tadi pagi udah dikasih makan pagi. Terus kita aspirasi gitu. Nah, itu hati-hati ya karena memaksa makanan itu keluar itu justru bisa menyebabkan terjadinya iritasi atau distres lambung. Nah, yang paling tepat tadi adalah untuk posisi atau penempatan tabung yang benar dengan ketinggian yang sudah ditentukan. Hati-hati kalaupun memang dia belum ada ukuran jauh lebih rendah dari badan pasien atau terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan tekanan yang besar masuk ke dalam lambung dan menyebabkan bisa reflux untuk makanan yang sudah masuk meskipun posisinya ya posisi NGT-nya tetap tepat. Seperti itu. Jadi lihat option pilihannya mana yang paling tepat yang harus saya jawab. Yang pertama tadi kalori, kemudian yang kedua penempatan atau posisi tabung, yang ketiga larutan makanan. Larutan makanan itu memang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian larutan makanan sesuai program diet, sesuai juga dengan kalori, dan yang tadi yang terakhir adalah aspirasi yang justru tidak boleh dilakukan. Gitu. Nah. Baik, itu dia Mas Hardian tadi yang bertanya. Siap. Siap, terima kasih. Baik, terakhir ya, ini pertanyaan terakhir Kak Maruli. Mas Maruli, boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya Kak, permisi ya Kak. Ya. Saya bertanya Kak, tadi kan Ibu tadi kan mengatakan bahwasanya penarikan cairan dari lambung itu tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan iritasi. Nah, saya izin bertanya. Saya gitu pernah melakukan aspirasi lambung pada pasien yang bed rest di satu rumah sakit. Nah, ketika kami melakukan aspirasi lambung, itu cairan yang keluar itu berwarna hitam. Ketika kami berkonsultasi kepada dokter, katanya itu harus
dilakukan NGT terbuka. Nah, jadi pertanyaan saya, mengapa ataupun bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Nah, sedangkan karena kan tadi dokter mengatakan cairan tersebut yang dari lambung tadi yang berwarna hitam itu harus dialirkan melalui NGT terbuka. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak apa Mas atau apa ini ya, Mas Maruli. Maruli. Wah, luar biasa pertanyaannya. Ya, kondisi seperti itu kita juga harus jeli ya, Bapak Ibu teman-teman. Nah, beda aspirasi dengan NGT terbuka. Bedanya itu sangat beda sekali. Kalau NGT terbuka dialirkan, jadi tidak dipaksa kita tarik, dia akan keluar sesuai gravitasi. Gitu. Apakah itu hitam atau merah warnanya, atau hijau, atau kuning gitu, atau bening, tapi dengan posisi NGT terbuka, teknik NGT terbuka itu dialirkan, ya, ditaruh di bawah lebih rendah dari si posisi badannya pasien. Justru dokter bilangnya NGT terbuka, bukan aspirasi. Ya, kalau aspirasi pada saat aspirasi pertama, oh ternyata banyak cairannya dan enteng banget gitu ya, ditarik, stop. Berarti kita harus ganti ke teknik kedua yaitu NGT terbuka. Nah, itu pasiennya harus puasa, pasiennya tidak boleh diberikan makanan, dibiarkan dulu cairan yang lambung, yang merah, yang hitam, apakah perdarahan, itu harus keluar dengan arah gravitasi, jadi tekanannya dibiarkan tekanan menyesuaikan gravitasi. Seperti itu Pak Maruli, jadi bukan diaspirasi. Nah, gimana Mas Maruli? Oke, terima kasih buat Ibu dan Kakak yang telah menjelaskannya. Sama-sama. Siap. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab kita. Ada satu pertanyaan lagi dari saya. Masihkah mau belajar lanjut bersama Bu Tria? Mau? Masih mau belajar sama Bu Tria? Ketik di kolom chatnya dong, boleh? Kolom chatnya kan ditutup. Ini udah saya buka ini, mohon maaf. Mau. Oke. Banyak yang bilang mau, banyak yang bilang pengen. Kalau gitu, teman-teman nanti saya berikan link absensi, berikan penilaian terhadap dosennya, berikan penilaian juga kepada moderator. Kalau moderator sih nggak penting-penting amat, yang dosennya ini. Jadi semakin komentarnya itu baik kepada dosennya, semakin sering dosen itu akan dipakai oleh MCU. Tapi kayaknya dosen di MCU itu tuh berkualitas semua, tapi ada dosen-dosen pilihan tentunya yang kita suguhkan kepada teman-teman perawat nasional. Kalau kayak gitu teman-teman, ini dia kelas terakhir, dan sekali lagi buat teman-teman jangan keluar Zoom dulu. Saya mau pamitan nih sama dosennya, karena di akhir nanti saya akan kirimkan link absensi untuk mendapatkan record Zoom, file dari dosennya, dan satu lagi absensinya. Jadi stay di Zoom ya teman-teman sekalian. Bu Tria, terima kasih banyak ya Bu. Nggak berasa nih Bu, udah 14 jam kita bersama Bu ya. Asiknya ya. Saking asiknya. Bu, saya pengen banget Bu ketemu Ibu lagi. Saya mau jadi moderator Ibu lagi. Soalnya seru, pesertanya suka sama cara ngajar Ibu. Semoga kita ketemu lagi ya Bu nanti Bu. Insya Allah. Bapak Ya. Ibu, teman-teman semua juga jangan ragu untuk bertanya secara langsung. Nanti minta nomor kontak boleh ke Mas Adi, nomor kontak saya. Yap. Insya Allah saya di bidang KMB, saya bisa diskusi, kita bisa share, atau memang melalui media MCU boleh, mangga silahkan. Siap. Sekali lagi dari saya, salam sukses, semangat, semoga lulus menjadi perawat yang kompeten. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tria, sehat selalu ya Ibu. Sama-sama Mas Adi. Baik. Baik teman-teman, oh banyak sekali ya yang minta share hasil TO yang tadi saya tampilkan ya, mau ya? Oke, tenang aja, nanti akan kami share di grup TO nasional. Insya Allah kami share ya, karena hasilnya kan teman-teman mau lihat juga ya. Nah, kalau gitu saya coba share dulu. Sekali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman mau belajar bersama dosen-dosen tadi, pengen tanya jawab, pengen melatih skill lagi, saya kirim ulang link pendaftaran kelasnya ya, supaya teman-teman bisa dapat nih
pendaftaran atau kelasnya karena memang dibatasi seperti bulan Juli. Bulan Juli kan mau berakhir nih, itu kuotanya memang terbatas. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar ikutan kelas bimbingan UKOM secara online via Zoom seperti ini, ayo saya kirimkan lagi link pendaftarannya di kolom chat. Silahkan ini disalin dulu ke WA karena ini pertama kali dibuka. Nanti setelah ini akan di-share lagi ke grup mantan-mantan kelas kita di bulan Januari, Februari, Mei, dan lain sebagainya itu akan di-share. Nah, kenapa teman-teman duluan yang saya berikan? Supaya teman-teman duluan yang masuk ke dalam grup supaya nggak kehabisan kelas. Sekali lagi saya ingatkan, disalin dulu link pendaftarannya dan silakan mulai mendaftar. Karena saya sambil bukakan link pendaftaran udah berapa orang yang mendaftar, udah 44 orang di keperawatan yang sudah mendaftar. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Sudah 44 orang loh. Udah ini baru berapa menit saya share link pendaftarannya, tapi udah banyak yang daftar. Jadi kesimpulannya dari situ masih banyak teman-teman yang sadar akan UKOM-nya itu sulit jika tidak dibimbing dan tidak mempersiapkan dengan dosen yang berkualitas tentunya. Gitu teman-teman, yuk disalin dulu link pendaftaran bimbelnya. Disalin dulu, sudah ya? Kalau sudah, saya lanjut mengirimkan link absensi. Kak, untuk biaya bimbel itu kita bagian promo Juli atau promo peserta MCU. Kalau bunda-bunda, teman-teman, bapak-bapak sekalian yang hadir di sini pernah ikut bimbel di bulan Juni, Juli, Mei, Februari, pokoknya pernah ikutan, nggak apa-apa, dapat harga promo peserta MCU. Tapi di luar sana itu nggak dapat promo tersebut. Spesial, hanya orang-orang yang pernah mengikuti. Anggaplah member, anggaplah member ya. Potongannya lumayan besar. Nah kalau kita lihat kelasnya ada apa aja sih? Sambil aja ya saya kasih lihat supaya sekaligus informasinya biar nggak bingung-bingung. Tinggal klik link seperti biasa. Sepertinya ibu-ibu, bapak-bapak udah jago lah cara daftar di MCU karena udah terbiasa ya. Nah, ketik email, nama, nanti lanjut pilih kelas. Nah, ini kelasnya. Kalau teman-teman ada yang belum ikut di periode Juli, ini ada kelas dimulai tanggal 25, artinya Senin, sampai 11 Agustus. Biayanya itu kalau teman-teman pernah ikut di MCU, ya 150. Kalau belum pernah sama sekali, 200.000. Nah, kelas eksklusif, biayanya 125 bagi peserta mantan MCU dari tanggal 1 sampai 11. Kalau biasanya itu peserta ikutnya kelas yang paling komplit. Apa sih kelas paling komplit? Yaitu kelas prioritas alumni, kelas excellent. Karena apa? Pertemuannya paling banyak, fasilitasnya paling lengkap. Pokoknya ibaratnya kalau profesi nurse sama bidan bilang gini, Mas saya mau ambil kelas paling tinggi aja, saya nggak mau bayar berkali-kali, maunya sekali aja. Ya logikanya gitu. Kalau teman-teman ikutnya kelas reguler, biayanya 150, terus nanti malah pengen lanjut lagi, akhirnya bayar lagi, mendingan sekaligus yang kelas excellent. Tapi kalau buat peserta yang baru kenal MCU, baru pengen nyobain kelasnya seperti apa, mau tahu kelasnya suasananya kayak gimana, ikut aja kelas yang paling murah yang 150. Tapi kalau misalnya sudah yakin, saya nggak mau coba-coba, saya mau langsung aja, ya udah ikut kelas yang excellent. Kelas excellent beda dikit doang kok, 225 dan 275, beda banget promonya. Jadi jangan sampai kehabisan promo. Karena apa? Dibatasi promonya hanya berlaku hingga 31 Juli jam 12 siang. Sekali lagi, promo yang tertera di link pendaftaran hanya sampai tanggal 31 Juli jam 12 siang. Lewat dari itu, harganya normal menjadi 400 dan 350. Ya, sekali lagi mumpung masih ada promo, mumpung masih ada waktu, yuk kita coba lagi belajar ketemu dosen-dosen membahas soal-soal. Nah, kalau sudah jangan sampai salah transfer. Kita lembaga yang resmi, sudah terdaftar di pemerintahan. Jadi kita juga rekeningnya rekening perusahaan, bukan rekening perorangan. Kalau rekening perorangan pasti teman-teman khawatir, tapi kalau udah rekening PT nggak perlu khawatir, udah pasti bisa dipertanggungjawabkan. Atas nama PT Mahakarya, 2 bank BRI dan BCA. Kalau sudah transfer seperti biasa, kirim bukti transfernya ke kita, biar kita bisa invite ke dalam grup. Ini ada 4 nomor yang bisa dihubungi, salah satunya aja dihubungi. Misalnya mau ke saya langsung, ini Mas Adiu.
Kalau misalnya ke Mas Adi juga boleh, sesuai pulaunya juga boleh. Yang penting salah satu aja. Kecuali Mas Adi yang satu lagi nggak respon-respon, ya udah hubungi saya. Mas sendiri nggak respon, ya udah hubungi yang lain. Karena kenapa? Peserta yang mendaftar itu sudah pasti selalu banyak karena banyak yang pengen belajar. Jadi low respon bukan karena disengaja, tapi kita balas dari bawah satu persatu. Ya, kalau sudah tinggal disubmit atau dikirim, selamat kalian sudah bisa mengikuti kelasnya. Linknya dikirim Kak, siap, linknya pasti dikirim. Teman-teman jangan khawatir, linknya pasti dikirim. Dan sekarang saya kirim link untuk absensi. Sebentar, link absensinya saya cari dulu. Tunggu ya. Sambil saya cari, silakan yang mau bertanya, dinyalakan mikrofonnya. Saya coba aktifkan dulu. Silakan yang mau bertanya, nyalakan dulu mikrofonnya. Siapa yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Link yang ini pendaftaran untuk bulan Agustus ya, Mas ya? Iya, untuk bulan Agustus, tapi ada kelas yang periode Juli juga ikut yang tanggal 25 sampai 11 Agustus, Pak. Oh gitu. Buat yang mau ikutan misalnya saya UKOM-nya bulan Agustus di pertengahan. Jadi mau ikut dari sekarang itu bisa per tanggal 25. Oke. Tapi kalau mau ikut yang per Agustus boleh juga, nanti dilanjut aja. Nanti tinggal dipilih aja kelasnya, di link pendaftaran itu ada, Pak. Oh iya. Oke, ini link absensinya saya kirim ke grup ya, ke kolom chat ya. Silakan. Absensi ini hanya dikirim sekali, jadi pastikan teman-teman absen. Silakan. Diklik link absensinya untuk mendapatkan sertifikat rekaman Zoom dan file dosennya. Silahkan. Sambil mengisi, yang mau bertanya, dinyalakan mikrofonnya. Pokoknya kita harus konsisten dan punya komitmen bahwa kita harus belajar dengan teratur, terstruktur, supaya tahun ini kita kompeten. Karena kalau entar bisa jadi kita blank pada saat tahu UKOM-nya sudah di minggu depan. Jadi jangan sampai kita nyantai di sini tapi nggak nyantai pada saat akan menghadapi UKOM-nya. Gitu. Nggak cuma kita kok yang UKOM, bidan juga UKOM, farmasi UKOM, gizi UKOM, semua kesehatan hampir semuanya ikut UKOM. Jangan perlu iri-iri, masa perawat doang nih kayaknya dipersulit. Tidak ada, tapi semua kesehatan itu uji kompetensi dan sudah diterapkan exit exam. Sudah absen semuanya? Sudah absen? Jika sudah, saya mau akhiri kelasnya. Yakin tidak ada pertanyaan? Coba deh yang mau bertanya silahkan, saya tungguin. Yang mau bertanya saya tungguin. Ya, saya stop share dulu, stop record dulu supaya tidak kepanjangan rekamannya nanti.